Selamat siang kawan-kawan, kami Angkatan 14 Kelompok 2 Sub 2 akan menghadirkan podcast yaitu tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dengan slogan Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Sebelumnya, perkenalkan saya Latiful Miasar sebagai host di podcast kali ini. Yuk kita kenalan dengan lainnya. Halo, selamat siang. Nama saya Intan Maharani. Saya dari instansi Basarnas. Saya bertempatan di unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Surabaya. Saya angkatan 14 dan kelompok 2 sub 2. Saya sebagai narasumber 1. Halo, perkenalkan nama saya M. Auliandika Putra dari Basarnas, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Surabaya. Angkatan 14, kelompok 2, sub 2. Saya di sini sebagai narasumber 2. Halo, perkenalkan nama aku Lanita Primarasati dari instansi Basarnas. Aku berempatan di Kantor SAR Pencarian Pertolongan Surabaya. Aku angkatan 14, kelompok 2, sub 2. Aku sebagai narasumber 3. Halo, perkenalkan nama saya Khairul Nahdien. Saya dari instansi Basarnas. Saya unit kerjanya Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya. Saya dari angkatan 14 dari kelompok 2 sub 2. Saya sebagai narasumber 4. Gimana kawan-kawan, udah kenalkan sama rekan-rekan kita? Yuk kita mulai podcastnya. Mari ikuti keseruan podcast kita. Ayo. Jadi kan kita udah 80 tahun merdeka nih ya. Apa sih makna kemerdekaan menurut kalian? Jadi kalau menurut aku, kemerdekaan sekarang itu bukan lagi soal kita perang lawan penjajah, tapi kita perang sama kebodohan, kemiskinan, dan perpecahan yang berasal dari dalam bangsa itu sendiri. Jadi perjuangannya itu beda, tapi sama-sama penting. Aku setuju. Kemerdekaan itu berarti kita harus mandiri sebagai bangsa. Tidak di atas kaki sendiri, tidak tergantung kepada negara lain. Itu relevan banget sama tema tahun ini, berdaulat. Kalau menurut aku sendiri, kemerdekaan itu tentang menjaga persatuan dan kesatuan kita. 80 tahun kita berdiri, percuma dong kalau misalnya kita terpecah belah karena sebuah perbedaan. Jadi kunci dari kemerdekaan itu adalah persatuan sendiri. Dan jangan lupa bahwa kalau Indonesia merdeka, rakyat masyarakat juga harus sejahtera. Apabila masih ada masyarakat atau rakyat yang belum sejahtera, berarti Indonesia masih mempunyai PR yang sangat besar. Perlu diingat bahwa kemerdekaan itu bukan sebuah akhir, tapi awal untuk jadinya Indonesia yang sejahtera dan Indonesia maju. Menarik ya pandangan kalian tentang visi-visi kemerdekaan yang ke-80 ini. Ada yang tentang kemandirian, ada yang tidak tergantung pada negara lain. Kalau digabungin sama wawasan kebangsaan, gimana sih pendapat kalian? Menurut aku, wawasan kebangsaan itu kayak kompas. Dia ngarahin kita supaya tidak kehilangan jati diri sebagai negara bangsa Indonesia. Kalau kita nggak punya wawasan kebangsaan, kita akan ke bawah arus globalisasi. Nah, setuju banget menurut aku, kayak di media sosial contohnya. Banyak banget pengaruh dari luar negeri yang masuk dalam negeri kita. Tapi kalau menurut aku sendiri, kita nggak boleh sampai minder dengan hal-hal kayak gitu, karena kita juga punya budaya-budaya yang dapat kita banggakan. Contohnya kayak wayang, batik, dan lain-lainnya. Selain itu, wawasan kebangsaan itu menyadarkan kita bahwa wawasan kebangsaan itu membuat kita tidak terpecah belah. Andai saja Indonesia tidak memiliki wawasan kebangsaan, pasti negara ini sangat mudah sekali untuk dipecah belah. Dan tantangan yang kita hadapi sekarang itu banyak banget. Contohnya hoax, intoleransi, individualisme. Jadi kalau wawasan kebangsaan kita kuat, kita bisa hadapi itu semua. Nah sekarang kita masuk ke poin yang penting nih, yaitu bela negara. Bela negara itu kan biasanya disimbolkan dengan perjuangan tentara atau perlawanan lainnya. Sebagai masyarakat sipil sendiri, menurut pandangan kalian gimana? Kalau menurut aku sendiri ya, bela negara itu bukan cuma soal angkat senjata aja di tentara. Kita sebagai ASN juga bisa memberikan pelayanan ke masyarakat dengan cara
memberikan pelayanan yang jujur, profesional, dan juga transparan. Itu juga udah termasuk dalam bela negara kita. Setuju. Bela negara juga bisa melalui hal-hal kecil seperti halnya kita disiplin saat waktu, tepat waktu, sebagai kita kan kita harus sesuai aturan itu ya. Itu salah satu wujud kita untuk membangun karakter bangsa ini. Kalau dari aku sendiri, bela negara itu juga termasuk menjaga alam. Jadi jangan sampai kita merusak hutan atau laut, karena kalau lingkungan rusak, masa depan bangsa juga akan terancam. Dan jangan lupa dukung produk lokal juga termasuk bela negara. Kalau kita beli produk luar terus, kapan industri Indonesia maju? Wah, jadi keren banget ya, bela negara itu cakupannya luas. Jadi nggak tentang militer, berarti tentang bagaimana cara seorang warga negara membela negaranya. Sangat menarik. Jadi, dari kemerdekaan Indonesia ke-80 ini bisa kita simpulkan dengan makna yang lebih dalam, yaitu Lewat wawasan kebangsaan, kita tetap bisa bersatu walau berbeda-beda. Lewat semangat bela negara, kita bisa menjaga kedaulatan bangsa dengan cara kita masing-masing. Dan lewat tindakan kecil sehari-hari, kita bisa berkontribusi oleh rakyat yang sejahtera. Dan kalau semua itu jalan, Indonesia pasti bisa jadi bangsa yang maju dan disegani oleh dunia. mari kita wujudkan slogan kemerdekaan RI yang ke-80 ini dengan bersatu Daulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. merdeka. Merdeka! Sekian dulu obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. We are family. Afiknam Jagat Samakra.